Semua public speaker yang bagus saat ini adalah public speaker pemula pada awalnya. Dan semua public speaker yang ada saat ini adalah orang yang gugup pada awalnya. Selamat datang di podcast kali ini. Episode kali ini kita akan coba membahas terkait public speaking di dunia kerja. Nah, kita coba mengulik nih dari narasumber yang hadir di sini terkait persiapan, teknik, dan pemaparan mereka saat berdiri di depan umum. Nah, kali ini kita bakal sorry, nggak lupa, I'm sorry. Nah, kali ini kita bakalan bahas kupas tuntas ya tentang public speaking. Jadi bakalan banyak nih insight-insight menarik yang bakalan kita dapat hari ini, kayak misalnya gimana cara mengatasi rasa gugup, ataupun gimana caranya kita meningkatkan kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum kayak gitu. Jadi kali ini kita udah ngundang narasumber kita yang terpilih ya, yang udah teruji kualitasnya untuk public speaking seperti itu ya. Nah, ada siapa aja nih kali ini, Bang? Oke, kita kenalin dulu ya. Yang pertama ini ada Bang Adi dan juga Kaleni. Halo. Oke. Kita mulai aja. Misalnya dari Lintang ada yang mau ditanya yang pertama? Nah, bener. Yang pertama itu pasti kita tuh harus pahami dulu ya, definisi public speaking nih menurut Abang sama Kakak ini apa sih sebenarnya? Siapa duluan nih? Bang Adi mungkin ya? Boleh, Bang Adi. Berarti definisi public speaking ya. Kalau menurut kami ya, definisi dari public speaking itu sendiri sih sebenarnya secara umum kita manusia ini kan pasti berkomunikasi. Nah, cara kita berkomunikasi itulah yang harus kita pelajari. Jadi definisi public speaking menurut kami itu bagaimana kita mendeliver informasi yang mau kita sampaikan secara gampang, secara mudah, sesuai dengan siapa objek yang kita ajak bicara, sehingga informasi yang mau kita deliver itu bisa dipahami dengan mudah. Itu kunci dari public speaking kalau menurut kami. Berarti kalau menurut Bang Adi nih tergantung objeknya gitu ya. Iya. Berbicara itu tergantung kepada siapa kita berbicara, Ya, seperti karena itu. nggak mungkin public speaking kita sama ratakan ke semua orang. Dalam situasi formal kita harus membawa kondisi formal, ke pelanggan mungkin lebih kondisi santai, ke teman-teman yang lain mungkin dengan gaya yang berbeda. Jadi dengan begitu apa yang mau kita sampaikan itu lebih mudah dipahami oleh orang yang mau kita ajak bicara seperti itu. Jadi nggak cuma jawab-jawab, tapi kita harus mastiin juga yang dengar itu paham ya. Gitu Iya, ya, Bang, ya? Betul. Nah, jadi kalau misalnya dari kalian ini gimana nih? Kalau misalnya public speaking? Ya, kurang lebih public speaking itu sama seperti yang dikatakan Bang Adi. Jadi itu memang teknik atau seni bagaimana cara kita berkomunikasi gitu ya, menyampaikan gagasan, ide kita, pendapat sehingga orang mengerti. Kadang-kadang bukan hanya kasih pemahaman, tapi juga bagaimana kita misalnya mau mempengaruhi atau mengajak audiens supaya bisa mengikuti gitu ya. Kira-kira kita misalnya ada arahan untuk audiens bagaimana mereka atau mempengaruhi lah misalnya dengan pelanggan seperti itu kan. Jadi kita harus bisa mendeliver itu dengan seni komunikasi itu sehingga mereka paham, bisa mengerti dan bisa terpengaruh lah, bisa terinfluence dengan apa yang kita sampaikan. Iya, ya, pengaruh. Jadi ini seni ngomong lah ya, maksudnya Iya. gimana cara kita memastikan juga si yang kita sampaikan itu mengerti. Iya. Nah, mau nanya ke Badi nih, di dunia kerja nih, ya kan, pastilah butuh public speaking. Nah, public speaking yang gimana yang Abang terapin di selama pekerjaan? Oke, jadi kalau public speaking di dunia kerja, khususnya kita ini kan kerjanya di sektor yang memang akan berkomunikasi dengan banyak pihak, dengan stakeholder, dengan pelanggan, dengan rekan kerja kita. Nah, otomatis yang pertama, yang tadi saya sampaikan, kita pilih dulu siapa yang kita ajak bicara. Kemudian bagaimana cara kita mengkomunikasikan, contohnya kita di PLN ini kan terlalu teknis kadang, hal-hal itu terlalu teknis. Jangan kita bawa komunikasi yang sangat teknis kepada pelanggan, nggak bakal nyambung. Berikan pemahaman yang singkat, berikan pemahaman pengertian mungkin kata-kata yang sederhana yang mungkin dimengerti oleh pelanggan, tapi tujuan kita menyampaikan komunikasi itu bisa tercapai. Contohnya di ULP, apalagi teman-teman ULP ya, ini pasti banyak teman-teman ULP ini setiap hari mungkin ketemu sama pelanggan. Nah, jangan membawa komunikasi yang sifatnya belibet. Kadang kalau kita ngomong sama orang kita sendiri mungkin nggak ngerti juga teman-teman kita di PLN ini, betul. apalagi sama pelanggan. Nah, jadi kalau di dunia kerja sangat penting kita komunikasi. Misalnya nanti dari kita kan pasti ada komunikasi dengan stakeholder, dengan pimpinan daerah, seperti apa komunikasinya,
dengan pelanggan, bahkan mungkin komunikasi yang di dunia kerja sendiri tidak hanya sebatas di bahasa Indonesia mungkin ya, bisa jadi dengan bahasa daerah. Lebih mengerti kadang pelanggan itu diajak komunikasi dengan bahasa daerah. Contohnya kemarin ada dari pihak lain juga kita komunikasi dengan bahasa Inggris misalnya, justru lebih komunikatif seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi, dengan siapa yang kita ajak bicara, yang pasti komunikasi harus menyampaikan pesan-pesan apa yang mau kita sampaikan. Oke. Berarti ternyata public speaking tuh sepenting itu ya, Kak Abang. Iya, sangat sangat penting. setuju Sangat berarti ya. penting. Berarti kalau menurut Kak Ella ini itu sepenting apa untuk karir kita, Kak? Katanya kan skill ini tuh digadang-gadang sebagai skill yang bisa membantu kita melesatkan karir kayak gitu. Gimana sih pandangan Kakak tentang itu? Iya benar sekali. Kalau public speaking itu sebenarnya setiap individu pegawai misalnya dalam suatu perusahaan, kita cerita sekarang PLN itu harus punya sebenarnya public speaking itu ya. Jadi public speaking itu bukan sekedar cuap-cuap, tapi misalnya ketika kita mempresentasikan misalnya pekerjaan kita atau misalnya mendiskusikan suatu topik atau suatu ide dengan teman-teman kerja gitu kan, kita mungkin memandangnya bahwa oh itu internal saja gitu kan, tapi sebenarnya kita juga perlu skill gitu, bagaimana ketika ide kita itu bisa kita sampaikan dengan smooth, dengan lancar, kemudian bisa diterima dengan teman-teman kerja kita gitu. Jadi ketika kita bisa menyampaikan ide kita dengan baik gitu kan, kita bisa merangkul orang gitu kan, kita bisa mempengaruhi orang, tentunya kan itu pengaruh ke itu cerminan leadership juga sebenarnya. Betul. Nah, itulah yang mungkin bisa dikaitkan dengan untuk bisa melesatkan karir betul. ya, Karena seperti itu. biasanya kan kalau misalnya kita ada nih tugas kelompok yang kecilnya, sebenarnya idenya itu dari orang lain nih, cuman karena dia nggak mau berbicara nih, dia Iya. suruh orang untuk yang mempresentasikannya. Cuman yang dikenal memiliki ide tersebut kan nih yang ngomong nih, sebenarnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya penting banget public speaking ini dimiliki siapa aja, termasuk yang introvert seperti kayak gitu Iya. kan, karena itu jadinya nanti jadinya yang nampil si ekstrovert yang dikenal kan jadinya dia nih, padahal idenya bisa aja dari orang ini sebenarnya seperti itu Iya. kan. Berarti kalau introvert ekstrovert itu sebenarnya tidak berpengaruh ya terhadap skill public speaking kayak gitu. Pengaruh sih, pengaruh, cuman dari personnya itu sendiri, bagaimana memotivasi diri sendiri supaya jangan seperti apa ya, misalnya introvert, oh udah nggak usah lah, dia aja gitu kan, kayaknya kalau aku ngomong ini kurang meyakinkan, atau misalnya pasti banyak salah-salahnya. Saya rasa semua orang itu harus mencoba dari diri sendiri itu ya, untuk berbicara gitu. Nah, caranya bagaimana supaya kita punya rasa percaya diri gitu ya. Tentunya selain kita harus yakin dengan diri kita harus membekali kita dengan penguasaan materi dan ilmunya. Kadang-kadang kan kita nggak pede tuh, mungkin merasa kurang dari materinya gitu kan, atau merasa belibet ngomongnya, ya latihan gitu. Solusinya seperti itu. Itu solusi dari Kak Ella ini kebetulan Dari Kak Ella ekstrovert ya. Coba kita Lanjut. coba kita dengar dari Jadi sisi di introvertnya. PLN kan nggak semuanya extrovert, betul. ada Iya. yang introvert, ada yang mungkin yang simpelnya nggak mau tampil, Iya. seringnya berdiri di belakang. Nah, maksudnya dari kakak-kakak atau dari Bang Adi nih, ada nggak trik biar kita untuk ngatasin gugup mungkin? Mungkin yang paling simpelnya karena gugup dia nggak berani ngomong ke depan, jadi idenya diambil sama orang lain gitu ya Bang ya? Mungkin kita batasi gini dulu ya, introvert dan extrovert. Nah, introvert, apakah memang dia introvert atau pura-pura jadi introvert? Aduh, Kebanyakan pura-pura. kan kita seperti itu. Pengertian introvert itu kan memang dia dengan dirinya sendiri sulit mengungkapkan apa yang dia pikirkan, hanya dipendam di dirinya sendiri. Terkadang ada yang pura-pura menjadi introvert, cuman karena alasan Dia nggak nggak mau nambah tampil, kerjaan. nggak mau tampil lah, dia aja lah, nggak usah aku lah, kan kebanyakan gitu. Nah, tapi kayak Eleni bilang tadi, apapun ceritanya, kita komunikasi ini adalah satu hal yang penting untuk diri kita sendiri minimal. Nah, perlu kita tanamkan di mindset kita, mau kita mengaku sebagai introvert ataupun enggak, kita sangat perlu komunikasi. Kita perlu komunikasi sebagai manusia yang hidup dengan dunia sosial, perlu berkomunikasi dengan siapa saja, apalagi di dunia kerja. Pasti kita sangat memerlukan komunikasi. Mungkin kalau trik-triknya untuk teman-teman yang masih introvert, yang pertama, ubah mindset dulu. Ubah mindset bahwa kita memang harus tampil. Tampil dalam artian hal yang positif ya, dalam memberikan suatu insight yang baru, mungkin menyampaikan satu pandangan baru, ataupun sekedar membawa acara MC misalnya.
Nah, itu harus berani. Tanamkan mindset kita berani dulu. Kemudian yang kedua, kuasai materi. Kuasai materi saat nanti tampil, jangan melebar kemana-mana, jangan melebar ke sana kemari, fokus kepada satu tujuan. Kemudian yang ketiga itu jangan takut, karena biasanya kita kebanyakan takut duluan. Tadi ada dibilang gugup duluan. Gugup duluan ya, cara ke atas ini ya. Semua public speaker yang bagus saat ini adalah public speaker pemula pada awalnya. Dan semua public speaker yang ada saat ini adalah orang yang gugup pada awalnya. Lebih baik gugup di awal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Nanti coba ya Pak. Iya. Oh, oke. Untuk pemula dan yang pro gitu ya Bang. Oke, berarti kan kalau skill ini tuh harus dikembangkan ya. Namanya juga skill tuh pasti ada pengembangannya, Iya. seperti itu ya Bang. Maksudnya kita nggak bisa stuck. Menurut aku sudah bagus gitu. Jadi kayak kita nggak mau belajar lebih gitu. Itu kayaknya nggak bisa seperti itu ya. Bahkan yang ekstrovert juga sebenarnya public speaking itu harus dipelajari seperti itu kan. Kayak Bang Adi bilang kalau ekstrovert tuh dia justru biar nggak melebar kemana-mana kayak gitu ya. Itu kekurangannya public speaking oleh ekstrovert kayak gitu. Kalau introvert dia malu untuk memulai seperti itu ya. Kalau menurut kalian ini gimana mengembangkan public speaking ini untuk keperluan karir misalnya seperti itu Kak? Kalau public speaking itu memang sesuatu yang harus terus dilatih gitu ya. Jadi mulai aja gitu dari hal-hal yang sederhana, misalnya kita dalam tim gitu kan, bagaimana kita melatih diri untuk speak up gitu. Jangan pernah mikir mungkin nggak penting, yang aku ngomong itu nggak penting gitu kan. Ini kayaknya nggak ngefek atau mungkin terlalu receh gitu ya. Jadi coba ungkapin, ngomong apa aja gitu ya. Tapi ya kita juga harus bisa menilai diri kita, kira-kira ini pantas nggak untuk disampaikan gitu ya. Kemudian ketika sudah kita berani misalnya dalam lingkup kecil, nanti kalau misalnya teman-teman kan pada ngelihat atau atasan ngelihat, oh ternyata dia bisa gitu kan. Ketika kita misalnya once kita dikasih kepercayaan, oh coba kamu presentasi ini, jangan menolak gitu ya. Jadi coba gitu kan, coba untuk presentasi misalnya, terus mungkin dikasih kesempatan, oh ini gantiin buat MC gitu ya. Ya dicoba aja gitu, dicoba semua, asalkan kita mencoba itu kita prepare dulu gitu, kita latihan gitu kan. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa, karena awal-awalnya juga kalau pengalaman pribadi saya juga memang semua itu ya latihan gitu, dikonsepin gitu, kemudian latihan gitu kan, sampai sekarang pun seperti itu. Betul. Dia dari depan cermin mungkin kali ya Bang ya. Nah, kalau kami dulu gitu malah, misalnya besok mau presentasi nih atau besok mau bawa acara malam ya, itu biasanya ngomong dulu di depan cermin. Paling nggak kita sendiri ngeliat loh pandangan diri kita nih, oh gini kurangnya aku di sini, yang perlu ku perbaikin tuh di sini. Jadi ada evaluasi dari kita sendiri. Nah, itu tadi berarti persiapan dulu Persiapan, ya. kalau mau ngomong gitu ya, Kak. Berarti itu sesuatu yang bisa dipersiapkan dan dipelajari seperti itu ya. Coba tanya yang lebih teknis lah kan. Mungkin dari kalian ini, Bang Adi pernah mimpin acara atau bawa acara. Pernah nggak jumpa atau pengalamannya audiennya itu nggak responsif, jadi kayak malu-malu kucing lah kayak gitu. Ada nggak trik atau apa yang dibuat biar lebih semarak lagi acaranya gitu? Dari Bang Adi dulu deh. Kalau misalnya acara gitu pasti ada ya, khususnya dengan peserta mungkin yang banyak gitu, pasti ada lah. Awkward moment itu pasti ada. Mungkin salah satu kuncinya adalah yang pertama eye contact. Eye contact ya, Bang ya? Eye contact, jaga eye contact kita dengan audiens. Eye contact juga jangan ke satu titik. Eye contact itu bisa kita bagi ke beberapa titik untuk memfokuskan kita kepada semua audiens, jadi audiens itu merasa kita perhatikan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tipsnya juga supaya tidak terlalu ngeblur kemana-mana ya. Jadi kita memang harus bisa menguasai, mungkin bisa dimulai dengan pantun seperti itu. Bisa juga ada games-games kecil atau bisa ngagetin si audiens. Tiba-tiba, oh ya silakan Bapak tadi mau tanya ya. Itu pasti fokusnya akan kembali lagi. Biasanya kalau Biasanya MC ke seperti itu. belakang, orangnya udah siap-siap. Iya, udah siap-siap seperti itu. Ya, Bang, ya. Oh gitu. Kalau menurut kalian ini gimana Ada untuk nggak menghadapi? pengalamannya misalnya waktu audiensnya itu Iya. diam. Kebetulan abang-abang sama kakak-kakak ini juga udah berpengalaman gitu untuk berbicara di acara-acara besar di PLN seperti itu kan, Kak. Gimana kalau menghadapi audiens seperti itu? Kalau audiens itu biasa kita bikin ice breaking. Nah, ice breaking itu biasanya kan kayak mereka jadinya jadi
fokus lagi gitu ya, fokus. Kemudian coba komunikatif lah dengan para audiens. Misalnya kadang-kadang coba tanya jawab gitu kan. Kadang-kadang random aja gitu. Jadi mereka waduh kaget ditanya-tanyain. Kurang lebih sama kayak Bang Adi. Jadi intinya itu harus komunikatif dengan audiens. Jadi mereka merasa ada dua arah lah gitu ya. Jadi nggak kita ngomong cuap-cuap mereka kemana gitu kan. Kadang-kadang memang ada part-part yang memang kita harus ngomong sendiri gitu ya, monolog kayak gitu ngomong istilahnya. Terus ada part-part yang harus memang kita komunikasi dengan audiens gitu ya, tanya jawab, kemudian coba bikin ice breaking atau games seperti itu. Biasanya menyiasatinya kayak gitu. Gitu. Kalau berarti kan public speaking ini kan sebenarnya itu tergantung goalsnya ya Pak. Ini kan semua skill tuh ada goalsnya. Nah, public speaking sendiri ini goalsnya tuh apa sih Kak? Karena yang sebenarnya beredar adalah kalau misalnya dia udah bisa ngomong nih, jago ngomong misalnya seperti itu, pasti yang tujuannya cuma jadi MC, ujung-ujungnya jadi MC. Padahal sebenarnya mungkin artinya lebih luas ya daripada itu. Iya betul. Seperti selama di kerja ini, maksudnya mungkin kalian ini pernah nih bocorannya pernah jumpa sama stakeholder yang dari gitu. luar, perlu skill yang gimana untuk meyakininya gitu kan. Betul. Jadi kan goalsnya bukan hanya untuk MC seperti itu Kak. Kayak dibilang Bang Adi tadi, itu kembali lagi efeknya itu ke kita kayak gitu kan. Gimana Kak tanggapannya tentang stigma itu? Goalsnya itu sebenarnya gini, nggak selamanya itu untuk jadi MC ya. Dan MC itu sebenarnya nggak segampang yang orang lihat cuman cuap-cuap doang gitu ya. Kita nggak mungkin cuap-cuap tapi omongannya ngelantur kemana-mana atau nggak ada intinya, nggak ada isinya gitu ya. Jadi selain untuk MC, untuk ngomong di depan orang gitu ya, ya itu seperti yang kami sampaikan sebelumnya gitu. Ketika kita berbicara dengan tim atau mungkin kita ketemu dengan pihak eksternal, ya public speaking itu diperlukan gitu untuk menjalin komunikasi. Jadi apa yang mau kita sampaikan bisa tersampaikan ke pihak luar gitu. Itu kan perlu skill juga gitu. Dengan pihak luar yang nggak ngerti itu tentang PLN, bagaimana kita bisa menjelaskan tentang PLN ini dengan bahasa yang lebih general sehingga mereka mengerti gitu kan. Jadi nggak cuman buat di cuap-cuap aja gitu, tapi ya lebih menyampaikan gagasan gitu ya untuk menjalin komunikasi, jadi menjembatani antara satu pihak dengan pihak lainnya gitu. Kalau Dari Badi? Ya, jadi memang betul ya, bukan hanya untuk jadi MC ya, goalsnya itu bukan untuk jadi MC, tapi apapun pekerjaan kita pasti perlu yang namanya public speaking. Bagaimana cara public speaking itu perlu kita pelajari dan perlu kita kuasai. Jadi bukan hanya menjadi MC, bukan hanya jadi host untuk kegiatan-kegiatan Zoom misalnya. Jadi lebih kepada bagaimana seni mempengaruhi orang lain, seni untuk memastikan apa yang mau kita sampaikan itu bisa terdeliver dengan baik kepada audiens kita. Bagaimana orang bisa memahami tujuan dari komunikasi kita, apa yang mau kita sampaikan itu bisa ditangkap oleh si audiens kita. Jadi karena kan ada stigma seperti ini. Permasalahan yang besar adalah dimulai dari permasalahan komunikasi yang buruk. Ya. Nah, itulah kita membangun cara berkomunikasi yang baik supaya jangan ada kesalahpahaman, misunderstanding kepada audiens kita. Jadi ada teknik tertentu supaya apa yang kita komunikasikan bisa diterima oleh audiens. Jadi kita tetap harus tahu goalnya itu tersampaikan nggak ke si audiensnya. Ini menarik nih, karena dulu pernah satu unit sama Badi kan. Jadi Badi juga pernah jalin komunikasi sama instansi. Nah, maksudnya sebelum kita jumpai orang tuh ada nggak yang harus kita pelajari dulu sebelumnya? Tentunya ada. Jadi biasanya kalau pengalaman saya di unit dulu saat ketemu dengan Forkopimda misalnya ada pembahasan, kita harus tahu dulu nih besok ini mau ngebahas apa, ngebahas satu topik apa. Sebelum kita jalan, kita persiapkan dulu, kita searching dulu apa aja yang mau dibahas. Poin-poin apa yang bisa kita sampaikan, poin-poin apa yang bisa jadi masukan untuk mereka, poin-poin apa yang bisa berkembang untuk pembahasan besok. Jadi semua itu dipersiapkan dulu. Materi-materinya, apa-apa saja yang mau disampaikan besok, sesuai dengan topik, harus kita cari tahu dulu memang. Bahkan sampai karakternya ya? Sampai karakternya biasanya. Ya. Atau pengalaman kalian ini pernah jumpa sama itu? Ke yang instansi misalnya gitu? Kalau instansi pernah waktu di Humas dulu ya, waktu di Humas saya kebetulan pernah di Humas juga gitu ya, kurang lebih setahun. Jadi tentunya sering ya ketemu-ketemu dengan pihak-pihak luar gitu ya, ya
Komunikasinya ya mungkin banyak non formal ya, banyak non formal, tapi ya intinya kita bagaimana menjadi representasi PLN gitu ya, bisa menjelaskan kepada mereka tentang PLN. Kemudian waktu itu kan dalam skopnya itu CSR misalnya ya, kita bisa menjelaskan lah CSR PLN itu bagaimana, misalnya seperti itu. Kita harus kuasai nih yang dari segi PLN-nya gitu, jadi pihak luar bisa paham gitu tentang PLN gitu. Ini banyak nih ilmu yang kita dapat. Betul, hari banyak ini, banget insight yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita hari ini. Mungkin bisa disimpulkan ya tadi apa aja sih keuntungan dari public speaking-nya tadi. Yang pertama ada leadership ya, Kak Ella ini bilang tadi juga kita bisa menginfluence ya, memberi pengaruh kepada orang lain, memudahkan komunikasi seperti kata Bang Adi juga seperti itu. Jadi public speaking itu nggak cuma menyampaikan pesan, tapi kita juga harus bisa interact ataupun melihat audiensnya ya. Misalnya kita harus pastikan goal yang mau kita capai itu tersampaikan ke si audiensnya. Pegawai PLN dapat memberikan pengaruh bukan hanya dalam kata-kata tapi juga memberikan inspirasi. Ya, sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.